Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adika Sanovianti dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Mohon disimak ya. Abu Yusuf memiliki nama panjang, yaitu Imam Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi. Beliau lahir pada tahun 113 Hijriah dan wafat pada tahun 182 Hijriah. Beliau merupakan seorang fuqaha yang sesungguhnya lahir di masa Umayyah, namun mulai berkarya dengan kualitas yang diakui di masa Abbasiyah. Beliau dilahirkan di kota Kufa. Adapun buku-buku yang pernah ditulis oleh Abu Yusuf yaitu Kitab Al-Absar, Kitab Al-Ikhtilaf Ibni Abi Hanifah wa Laila, Kitab Al-Ala Al-Siyar Auzai, dan Kitab Al-Kharaj. Nah, untuk Kitab Al-Kharaj ini merupakan buku yang paling populer dari buku-buku yang lainnya. Dengan buku ini, dia dianugerahi sebagai ulama fikih dan ahli ekonomi klasik muslim. Al-Kharaj merupakan kitab pertama yang mengangkut semua pemasukan Daulah Islamiyah dan pos-pos pengeluaran berdasarkan Kitabul dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam kitab ini dijelaskan bagaimana seharusnya sikap penguasa dalam menghimpun pemasukan dari rakyat, sehingga diharapkan paling tidak dalam proses penghimpunan pemasukan bebas dari kecacatan, sehingga hasil optimal dapat direalisasikan bagi kemaslahatan warga negara. Prinsip-prinsip yang ditekankan Abu Yusuf dalam perekonomian, yaitu pemikiran Abu Yusuf, sebenarnya tersimpul dalam Al-Kharaj ini, yang dapat disebut sebagai bentuk pemikiran ekonomi kenegaraan, tentang kebijakan fiskal, pendapatan negara, dan pengeluaran. Latar belakang pemikirannya tentang ekonomi setidaknya dipengaruhi beberapa faktor, baik intern maupun ekstern. Faktor internnya muncul dari latar belakang pendidikan yang dipengaruhi dari beberapa gurunya. Faktor eksternnya yaitu adanya sistem pemerintahan yang absolut dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering menindas rakyat. Beliau tumbuh dalam keadaan politik dan ekonomi kenegaraan yang tidak stabil karena antara penguasa dan tokoh agama yang sulit untuk dipertemukan. Adapun yang menjadi kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Abu Yusuf dalam membenahi sistem perekonomian, ia membenahi mekanisme ekonomi dengan jalan membuka jurang pemisah antara kaya dan miskin. Sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Abu Yusuf adalah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis maupun landasan-landasan yang lainnya. Tujuan kebijakan ekonomi Abu Yusuf adalah untuk mencapai maslahah ammah. Maslahah adalah kesejahteraan yang sifatnya individu maupun golongan. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.